Kabar terbaru, proses hukum terhadap Roy Suryo CS tetap berlanjut ya guys. Dan pasti ada kado istimewa di tahun baru ini ya guys. Dan tentunya kali ini juga yang merupakan bohir dari Roy Suryo CS, yaitu AHY saat ini telah ditegur oleh Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo sudah mengetahui sepak terjang SB dan anaknya itu AHY yang mengkhianati bangsa sendiri. Dan bahkan dia mengkhianati seorang tokoh politik yang luar biasa, yaitu Pak Jokowi, yang merupakan mantan presiden ketujuh, yang orangnya baik, tapi kenapa si AHY justru mengkhianatinya? Padahal AHY ini adalah dulu bukan siapa-siapa, sekarang menjadi apa-apa, sekarang menjadi pejabat dan menjadi menteri itu atas berkat Pak Jokowi ya guys. Jelas kita nggak bisa memungkiri hal itu ya. Dan tentunya Pak Prabowo sangat marah sekali. Oke. Dan sebelum kita menonton video lebih lanjut, tentunya kita tonton dulu cuplikan video berikut ini. Mas AHY, keluarga pejuang, saudara-saudara. Kalau dari keluarga pejuang, masa mau khianati orang tua atau khianati kakeknya, khianati leluhurnya. Sama ini, mereka-mereka ini semua. Mereka semua adalah darah pejuang. Ada misi untuk menyerang dan merusak. Pak SBY lagi curhat tau Pak? Apa Pak? Bapak telah meramalkan, katanya Bapak bahwasanya garasi politik Pak Jokowi sepertinya akan menyerang nama baik dan keluarga Bapak. Aduh deh, kapan sih? Kata Pak Jokowi, memaafkan itu urusan pribadi, urusan hukum ya hukum, biarkan hukum berjalan apa adanya. Terima kasih Pak, statement tersebut memberikan semangat kepada kami para militan-militannya Bapak Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Van Levosel. Kali ini saya akan berakhir tentang kasus Roy Suryo CS yang hingga kini juga dalam proses pengadilan ya guys. Dan tentunya kabar terbaru kali ini terdetek Pak Prabowo menegur AHY karena sudah mengkhianati dan bahkan dia sudah bekerja sama dengan para aktor, yaitu aktor-aktor yang sudah membuat ijazah Pak Jokowi yang asli jadi palsu, yaitu siapa lagi kalau bukan teroris, yaitu Tiva Rismond dan Roy Suryo. Dan kali ini si teroris ini memang sekarang masih merajalela, bahkan sudah semakin menggila ya guys. Apalagi ini tokoh seperti AHY ini sudah diendus, bahkan Pak Prabowo sudah mengerti sepak terjang AHY diduga telah mengkhianati. Dan kali ini detik Pak Prabowo menegur AHY. Kita tonton video berikut ini. Detik-detik Presiden Prabowo menegur Menteri AHY dalam pidatonya di hadapan Menteri Kabinet Merah Putih. Unity, persatuan. Dan persatuan artinya harus setia. Setia kepada siapa? Jangan setia kepada orang. Kita harus setia kepada nilai-nilai, setia kepada tanah air, setia kepada bangsa, setia kepada rakyat. Mas AHY, keluarga pejuang, saudara-saudara. Kalau dari keluarga pejuang, masa mau khianati orang tua atau khianati kakeknya, khianati leluhurnya. Sama ini, mereka-mereka ini semua. Mereka semua adalah darah pejuang. Jadi Pak Presiden Prabowo adalah menegur Menteri AHY guys, karena dalam pidatonya di hadapan menteri ini Kabinet Merah Putih, dan memang jadi sudah dihendus sehingga Pak Prabowo sangat emosi, bahkan marah, bahkan disindir. Bahkan juga si AHY ini telah diduga mengkhianati bangsa, bahkan mengkhianati perjuangan ya guys. Karena apa? Karena dia sudah melupakan budi baiknya Pak Jokowi. Apalagi sekarang ayahnya juga telah menuduh Pak Jokowi adalah sebagai apa ya? SBY menuduh Pak Jokowi ada garasi politik yang ingin merusak nama baik SBY dan keluarganya ini, kata SBY. Kita dengarkan statement video berikut ini ya guys. Ada misi untuk menyerang
dan merusak. Pak SBY lagi curhat tau Pak. Apa Pak? Bapak telah meramalkan. Katanya Bapak bahwasanya garasi politik Pak Jokowi sepertinya akan menyerang nama baik dan keluarga Bapak. Aduh, kapan sih Pak? Yang selama ini saya lihat keluarganya Pak Jokowi dan Pak Jokowi yang diserang loh. Dihujat habis-habisan, dijelek-jelekan, difitnah, sampai terbit buku yang dijual belikan. Loh, sekarang Pak SBY meramalkan bahwa garasi politiknya Pak Jokowi akan menyerang keluarga Anda dan nama baik Anda gitu. Lah Pak, seakan loh. Kan itu menurut prediksi Bapak. Sepertinya ramalan Bapak, belum tentu ramalannya bener loh Pak. Tapi kenyataannya sekarang loh Pak, yang diserang habis-habisan, yang dijelek-jelekan, digibahin, difitnah, sampai ada buku itu Pak Jokowi loh Pak. Nggak main-main loh. Yang diserang Gibran, keluarganya. Loh, diserang nggak hanya narasi negatif Pak. Makam aja diserang. Diserang secara goib barang. Biar Pak Jokowi sakit, begitu. Lah, jenengan itu masih akan loh. Kok merasa insecure? Terus curhat, ada Pak SBY kan jenderal, nyalimu di mana? Selama ini Pak Jokowi diserang habis-habisan, dibully, dijelek-jelekan, ya, difitnah sedemikian rupa, ya, sama gerombolan itu cower kemana-mana, koar kemana-mana, adili Jokowi. Pak Jokowi diam nih Pak, nggak pernah curhat nih. Lah kok nyalimu kalah karo tukang kayu Pak. Jadi itulah ya guys. Jadi memang kita kadang-kadang bingung sebenarnya siapa yang menuduh, yang ingin menjelek-jelekan Pak SBY. Apakah nggak kebalikannya ya guys? Yang jelas-jelas di sini adalah yang merasa dihina bahkan dicemarkan nama baiknya adalah Pak Jokowi atas perbuatan Roy Suryo CS ya guys. Karena atas perbuatan Roy Suryo CS ini sehingga nama baik Pak Jokowi menjadi jelek. Dan kali ini tentunya masih dalam proses si Roy Panji ini. Bahkan nanti akan diseret bohirnya termasuk SBY ya guys dan AHY. Ini bahaya sekali. Makanya jangan sering membuat kegaduhan di negeri ini ya guys. Apalagi kita tahu bahwa Pak Jokowi adalah orang baik ya. Dan tentunya kita tahu juga bahwa si Panji ini adalah peneliti gadungan. Faisal Asegaf benar-benar marah ya kepada si Roy ya guys. Padahal dulu bersatu nih, berteman antara Asegaf dengan si Roy Panji nih ya guys. Tapi sekarang dia justru Asegaf marah sekali karena Roy Suryo benar-benar risetnya gadungan ya. Jadi disebut oleh Faisal Asegaf adalah peneliti gadungan. Bahkan riset Roy Suryo ini adalah ditelanjangi. Karena apa? Dia sudah membuat 2 buku. Yang pertama judulnya adalah Jokowi West Fever, ini juga isinya adalah hujatan, fitnahan, dan pencemaran nama baik. Bahkan buku itu ditulis seperti isinya yang Bambang Tri dulu pernah dipenjara itu. Ini kan manusia becan ini ya, si Roy ini ya. Memang sudah agak gila nih ya. Sampai-sampai temannya sendiri aja menuduh si Roy ini sudah nggak waras. Bahkan termasuk peneliti gadungan alias abal-abal. Kita tonton dan dengarkan serta tonton video dari Faisal Asegaf. Yang dia bawa buku sebagai alasan untuk dia menunjukkan ke publik bahwa ada riset atau ilmiah, ternyata enggak. Hari ini juga dicetak 2 buku yang kasusnya sama dengan Bambang Tri. Kalau saya mau jujur ke publik, udahlah, orang-orang ini tidak mewakili karakter intelektual. Oke. Nyinyiran, berdebat dengan gaya-gaya premanisme. Tidak ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan, demo-demo dengan mengklaim intelektual. Itu gadungan. Nah itu tadi ya guys. Jadi memang si Roy gadungan ini memang seperti itu ya. Bahaya sekali orangnya ya. Karena dia termasuk adalah manusia yang kurang beruntung. Si Roy adalah manusia yang sudah nggak berakal waras lagi. Apalagi Polda Metro Jaya sudah menjelaskan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Apalagi dia ingin mengadakan penelitian. Artinya si Roy Panji ini sudah tidak percaya lagi dengan sidik atau penyidikan atau istilahnya lain adalah riset dari Pak
Kapolda Metro Jaya atau kepolisian menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Menyatakan dalam penelitiannya dari Pak Polda Metro Jaya juga menyatakan asli semuanya. Kenapa si Roy Panji CS ini juga masih aja nggak percaya? Karena dia memang manusia yang tidak tahu diri. Bahkan menurut Pak Polisi ini juga ada bahwa dia menciptakan buku itu adalah isinya sampah semua dan tidak sesuai dengan penelitian. Kita dengarkan statement berikut ini ya guys. Semua orang berhak untuk melakukan analisa menggunakan suatu aplikasi, suatu edukasi keilmuan silakan. Tetapi tadi yang disampaikan oleh direktur, ini adalah harus berdasarkan keilmuan akademis dan saintifik, bersertifikasi. Ada sertifikasinya, seperti yang dilakukan oleh penyidik menggunakan Puslapor Polri dengan ISO 17024 tahun 2017. Nah, kita kembalikan lagi, kajian yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut, apakah sudah bersertifikasi? Orang yang melakukan itu adalah orang yang berkompetensi dan memiliki spesifikasi khusus nggak? Iya kan? Dengan emang ahli digital forensik bukannya ya? Siapa? Si Pak Roy Suryo itu bahkan ada Rismon itu kan bukannya ahli, dia akademisi. Yes, boleh saja, tapi karena orang apakah dia punya ijazah seperti itu, ada sertifikat khusus tentang itu, kan akan harus didalami. Jadi kalau enggak hanya klaim saja ya? Ya bisa dikatakan seperti itu. Itulah yang terjadi ya guys. Kalau manusia sudah dilanda iri, dengki, bahkan sudah ada iblis merasuki di diri Roy Panji CS, maka semua itu akan berakibat fatal, bahkan akan membahayakan diri Roy Panji CS. Maka dari itu, kita jangan sampai ya jadi manusia yang iri, dengki, bahkan pendendam. Itu nggak baik. Apalagi kalau sudah sakit hati, itu akan berbahaya guys. Dan kita tahu bahwa Pak Jokowi itu sudah jelas-jelas tidak bakal memaafkan yang namanya si Roy Panji CS. Ya, maaf boleh, tapi proses hukum tetap berlanjut. Karena apa? Kalau manusia seperti Roy Panji ini dibiarkan akan berbahaya dan sangat berbahaya sekali. Kita dengarkan statement berikut ini ya guys dari netizen. Kata Pak Jokowi, memaafkan itu urusan pribadi, urusan hukum ya hukum, biarkan hukum berjalan apa adanya. Terima kasih Pak, statement tersebut memberikan semangat kepada kami para militan-militannya Bapak Joko Widodo. Bapak Polda Metro Jaya yang terhormat, Bapak Kepolisian, cabut saja surat penangguhan penahanan karena mereka sudah mengkhianati perjanjian penangguhan penahanan tersebut dengan mengulangi perbuatan yang sama. Saya harap Bapak-Bapak Kepolisian Polda Metro Jaya sebelum tanggal 31 Desember segera memasukkan ke-8 tersangka itu ke dalam sel tahanan. Karena kami, rakyat Indonesia, sudah muak dengan kelakuan-kelakuan mereka. Dengan meminta inilah, meminta itulah. Katanya mau menghadirkan ahli, saksi, dan mau meneliti di mana, apalah. Hal-hal yang seperti itu tidak patut dan tidak pantas untuk dicontohkan bagi kami, rakyat Indonesia. Kalau memangnya bersalah, proseslah kesalahan kalian. Kalau memang kalian merasa benar, ya tunjukkan kebenaran itu di depan pengadilan, di depan rakyat Indonesia. Dan kalian-kalian, tim Roy Suryo CS, ke-8 tersangka, ngapain kalian mengulur-ngulur waktu lagi? Kalau ingin secepatnya keadilan itu real dan nyata, ya yuk ikuti prosesnya, jangan meminta ini dan meminta itu. Kalau kalian meminta ini dan meminta itu, seakan-akan kalian itu terlihat lemah. Jadi benar juga ya dikatakan Mbak ini ya guys, karena memang betul ya, memang boleh namanya manusia maaf ya maaf, tapi kalau hukum tetap berlanjut. Saya setuju dengan pendapat Pak Jokowi dan statement dari Mbak ini ya guys. Itulah, saya sangat bersependapat sekali. Dan apalagi ini adalah manusia yang sudah nggak ada akal warisnya lagi ya guys. Dan inilah manusia tipe-tipe manusia yang bejat dan biadab ya, Roy Panji CS ini, dan tidak bisa ditolerir lagi ya guys. Dan tetap ya segeralah Pak Polda, tangkaplah ini kado tahun baru ya. Kalau bisa di tahun baru ini sudah masuk ke dalam penjara ya, itu harapan kita. Dan kali ini ya guys, si Roy Panji juga ditelanjangi oleh si Semar, Bang Semar ini ya. Karena apa? Karena si Roy Panji CS ini selalu kalau disebut nama Panji dia stres. Dia nggak suka, makanya ini yang terjadi. Kita dengarkan statement berikut ini guys.
bawa panci dan lain-lain. Enggak, maksud saya semua publik tahu kan gitu loh. Tidak bisa nyanyi lagu Indonesia orang, merendahkan orang. Padahal satu republik tahu bagaimana Roy Suryo ketika menjadi Menpora. Dia bawa panci dan lain-lain. Kan gitu loh. Enggak, maksud saya semua publik tahu kan gitu loh. Tidak bisa nyanyi lagu Indonesia Raya ketika menjadi Menpora. Berebut kursi dalam pesawat. Jadi maksud saya sebenarnya publik juga tahu kalau Roy Suryo itu rasa seperti apa gitu loh. Ya itulah ya, jelas sekali manusia sudah agak miring akalnya ya seperti itu. Makanya yang terjadi adalah tidak waras dan tidak sehat. Oke, yang jelas kita berharap kado tahun baru tetap ada buat Roy Panji CS. Oke, salam waras, salam NKRI, NKRI hormati, dan tetap semangat selalu bagi kalian semua yang selalu senantiasa menonton konten-konten dari kami. Saya ucapkan terima kasih dan tentunya sehat selalu dan mudah-mudahan diberi keberkahan rezeki yang melimpah, barokah dan hidup indah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.